Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 inovasi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Risa Krisdianti dengan NIM 86016699. Saya akan mempresentasikan tentang implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di presentasi ini untuk Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian. Semoga nanti presentasi yang akan saya jelaskan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Apa sih asesmen adaptif berbasis AI? Asesmen adaptif berbasis AI adalah sebuah sistem evaluasi daring yang menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan setiap soal atau item berdasarkan respon individu mahasiswa. Jika mahasiswa menjawab benar, sistem akan memberikan soal yang lebih sulit. Jika mahasiswa melakukan jawaban yang salah di awal, maka sistem akan otomatis memberikan soal yang lebih mudah. Apa sih manfaat asesmen adaptif ini bagi mahasiswa dan dosen? Untuk mahasiswa itu ada 4, yaitu personalisasi pembelajaran, yang kedua fokus pada area yang sama, yang keempat akses ke sumber belajar yang tepat, dan feedback cepat dengan konstruktif. Bahasa singkatnya adalah dengan mengikuti asesmen ini, mahasiswa akan paham topik mana yang sudah pahami dan topik mana yang belum, sehingga mahasiswa bisa lebih fokus ke pembelajaran yang memang belum dikuasai. Untuk dosen, yaitu otomatisasi penilaian dan umpan balik, analisis data belajar yang mendalam, efisiensi manajemen waktu, dan peningkatan kualitas pengajaran. Jadi ketika melakukan asesmen adaptif berbasis AI ini, nanti dosen akan mempersingkat waktu, karena setelah melihat hasil evaluasi mahasiswa, otomatis dosen akan memberikan pembelajaran yang memang diperlukan oleh mahasiswa tersebut, sehingga waktunya lebih efektif untuk melakukan pembelajaran. Selain itu, nilai-nilai yang diberikan dosen bukan hanya angka, tapi pemahaman signifikan dari mahasiswa tersebut. Nah, cara kerja asesmen adaptif berbasis AI ini adalah asesmen adaptif berbasis AI ini ringkasnya adalah asesmen yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa. Jika mahasiswa menjawab soal yang di awalnya mudah, maka sistem akan memberikan soal-soal selanjutnya yang lebih sulit. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa asesmen ini untuk melihat kemampuan mahasiswa, di mana topik yang sudah dia pahami atau topik yang belum dia pahami. Sehingga asesmen ini mahasiswa dapat fokus pada hal yang belum dikuasai sampai dia merasa mampu dan bisa ke materi selanjutnya. Jadi bisa melihat pemahamannya secara langsung. Nah, bagaimana penggunaan asesmen adaptif berbasis AI ini? Dengan kemajuan teknologi yang saat ini sangat canggih di abad 21 ini, banyak sekali platform-platform yang menawarkan asesmen adaptif ini. Salah satunya yaitu platform asesmen adaptif. Nanti saya akan bahas contoh konkretnya seperti apa dan bagaimana pengaplikasiannya. Nah, step by stepnya, dosen, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh dosen adalah dosen membuka aplikasi dan melakukan login ke platform tersebut dan menentukan mata kuliahnya apa yang mau dilakukan asesmen, pilih buat asesmen adaptif ya, dan lalu ditunjuk ke bank soal yang sudah terkalibrasi. Jadi di platform yang sudah ada di saat ini, di situ memang sudah disediakan banyak sekali soal-soal, sehingga dosen tinggal menghubungkan kira-kira mata kuliah apa yang ingin dilakukan asesmen ini. Jadi dosen tinggal mengkalibrasikan dan menentukan parameter untuk penilaian mahasiswa tersebut.
Misalnya yaitu target mastery level. Jadi level mahasiswa nanti sudah bisa di level berapa, apakah sudah paham, sangat paham, atau belum paham. Dan yang untuk mahasiswa nanti ketika masuk di platform sama seperti dosen, yaitu login terlebih dahulu, ada username dan segala macamnya itu yang nanti akan melakukan penyuluhan yaitu dari IT universitas sendiri. Nah, mahasiswa yang akan melakukan asesmen ini melalui platform tertentu yang sudah disediakan oleh universitas. Platform tersebut sudah berisi tentang bank soal. Yang pertama, akan dimunculkan beberapa soal dasar yang dimana mahasiswa harus mengisi terlebih dahulu. Dan ketika mahasiswa dianggap bisa dari beberapa soal yang muncul di awal, sistem tersebut akan memberikan soal yang lebih sulit dari yang sebelumnya. Tetapi jika di awal mahasiswa itu melakukan kesalahan dalam menjawab, otomatis sistem akan memberikan soal yang lebih mudah. Jadi awal yang dilakukan ini, soal-soal yang ditunjukkan di awal ini adalah kemampuan awal mahasiswa tersebut seperti apa, sudah memahami topik apa, sehingga sistem itu memang sudah dirancang untuk memberikan soal-soal di mana pengelompokannya lebih sulit atau lebih rendah. Nah, apa yang ditampilkan setelah melakukan asesmen? Jadi setelah melakukan asesmen nanti, bukan hanya skor yang keluar di asesmen tersebut, tetapi yang pertama yaitu grafik atau tabel yang menunjukkan kemampuan siswa ataupun mahasiswa. Jadi nanti ada grafik atau tabelnya. Misalnya subtopik ini 90% atau subtopik lain baru 30%. Jadi mahasiswa tahu, oh saya belum paham di topik ini, oh saya sudah paham di topik ini. Nah, posisi pemahaman mahasiswa itu nanti ada di beberapa tahap tergantung dosen mengkalibrasikan soal tersebut ke parameter apa, misalnya di tahap paham, cukup paham, atau belum paham. Jadi dosen ini nanti sebelum melakukan asesmen memang harus mengkalibrasikan atau membuat parameter yang harus dikeluarkan dari asesmen tersebut itu apa, supaya lebih rinci dan mahasiswa paham dengan hal tersebut. Nah, dari asesmen yang sudah muncul, nanti dosen dapat mengelompokkan, oh mahasiswa ini memang sudah paham di topik ini, jadi kedepannya apa yang harus dilakukan. Jadi melihat hasil evaluasi ini pun sudah sangat cukup untuk melakukan tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh dosen. Nah, apa sih yang harus dilakukan dosen? Dosen harus segera memberikan umpan balik, karena umpan balik ini diberikan itu untuk memotivasi mahasiswa tersebut untuk selalu aktif di dalam pembelajaran ataupun asesmen. Karena ketika dosen tidak memberikan umpan balik secara cepat atau dalam kurun waktu 2 atau 3 hari, otomatis mahasiswa akan berpikir, oh ngapain sih harus capek-capek ikut asesmen, oh ngapain harus ikut pembelajaran, toh dosennya juga nggak memberikan umpan balik, misalnya seperti itu. Jadi motivasi pemikiran seperti itu akan tertanam di benak mahasiswa, oh jadi malas-malasan untuk mengikuti perkuliahan, sehingga dosen memang harus sesegera mungkin memberikan umpan balik untuk memotivasi mahasiswa tersebut. Nah, di dalam asesmen ini terjadi banyak kekhawatiran karena kan ini platform yang memang disebarluaskan di media sosial. Jadi, oh gimana sih tentang keamanannya, tentang data-datanya, apakah aman? Nah, di situ nanti ada grafis gembok dan centang validasi, sehingga siapapun yang mengakses asesmen ini, asesmen adaptif berbasis AI ini, tidak perlu khawatir tentang data-data pribadi karena memang sudah ada gemboknya, sudah ada kunciannya. Karena di awalnya tadi ada loginnya, ada username-nya, ada passwordnya yang memang akan disosialisasikan oleh universitas itu sendiri. Jadi nanti di universitas itu harus memilih platform mana yang akan dipakai dan melakukan penyuluhan kepada dosen dan mahasiswa. Jadi memang di dalam satu universitas itu akan serentak untuk melakukan asesmen itu atau menggunakan asesmen itu. Nah, manfaat praktisnya nanti ada manfaat praktis untuk mahasiswa dan manfaat praktis untuk dosen. Kalau yang awal tadi saya jelaskan itu manfaat secara keseluruhan, dan ini manfaat praktis mahasiswanya lebih mendalamnya lagi. Tes yang dilakukan kemampuan itu
tidak membuang-buang waktu. Ketika kita mengetahui, oh saya udah paham di topik ini, berarti kan tidak perlu lagi belajar ataupun mendalami pembelajaran itu, hanya membaca sekilas saja karena sudah paham. Tetapi untuk nilai yang masih kurang atau pemahaman yang kurang, berarti mahasiswa harus banyak-banyak belajar di topik tersebut supaya bisa memahami dan asesmen yang keluar itu lebih naik lagi, bisa ke tahap sangat paham. Nah, selain itu, di asesmen ini adanya mutu penjamin sehingga data-data mahasiswa aman. Seperti yang saya katakan tadi, ada gembok dan validasi centangnya. Dan mahasiswa akan lebih paham mana yang belum saya pahami, karena memang di asesmen ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa. Nah, untuk dosen, yang pertama tadi kan memang harus selalu memberikan umpan balik. Selain itu, dengan melihat asesmen dapat ditindaklanjuti. Dengan melihat asesmen adaptif, dosen dapat melakukan remedial atau pengayaan pada materi subtopik yang mana saja sehingga waktu lebih efisien. Jadi misalnya mahasiswa ini sudah bagus di subtopik ini, jadi memang harus dikasih pengayaan supaya dia memperdalam. Kalau mahasiswa belum memahami, maka diberikan remedial supaya lebih paham dan bisa belajar kembali tentang subtopik yang memang belum dikuasai. Untuk intervensi personalisasi, dosen akan lebih memahami penguasaan materi setiap mahasiswa di bagian subtopik mana yang belum dikuasai oleh mahasiswa tersebut. Dan untuk evaluasi pembelajaran dapat menjadi pengontrol bagaimana proses penyampaian materi yang diberikan dengan tujuan pembelajaran dengan melihat hasil asesmen mahasiswa. Nah, contoh konkretnya, misalnya di suatu universitas ataupun di SMK kejuruan mungkin, karena saya ini kalau asesmen ini kalau diterapkan di sekolah dasar mungkin sedikit berbeda caranya, karena anak-anak di tahap-tahap sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 3 mungkin masih belum terbiasa dengan mengoperasikan komputer atau seperti apa. Tapi untuk kelas 4, 5, 6 mungkin sudah bisa dilakukan atau dilakukan uji coba. Tetapi yang akan saya berikan contohnya itu misalnya di universitas atau di SMK atau di SMA. Nah, misalnya mahasiswa melakukan asesmen adaptif di pembelajaran matematika. Di situ nanti ada bank-bank soal yang akan keluar dari sistem tersebut setelah dosen atau guru sudah menyeting di asesmen adaptif tersebut. Nah, misalnya hasil yang keluar dari tes tersebut 90% mahir di aritmatika dan 40% di aljabar linear. Nah, dari hasil tersebut mahasiswa menindaklanjutin, oh berarti saya sudah paham di aritmatika dan belum terlalu memahami di aljabar linear, sehingga mahasiswa tersebut harus belajar lebih di subtopik aljabar linear supaya pemahaman ini bertambah, bukan hanya di 40%. Dan tindak lanjut oleh dosen akan memetakan pembelajaran yang berfokus pada aljabar linear karena mahasiswa ini belum paham tentang subtopik tersebut. Jadi ada dua, yaitu mahasiswa belajar secara mandiri tentang aljabar linear, dosen pun tetap akan memberikan tindak lanjut seperti melakukan remedial atau memberikan tambah-tambahan materi supaya mahasiswa ini bisa mencapai tujuan, yaitu bisa memahami aljabar linear. Untuk yang aritmatika, karena mahasiswa ini bisa dianggap sudah mahir atau sudah paham, karena mencapai angka 90%, maka bisa cuma dikasih seperti pengayaan atau bisa di skip saja materinya untuk mengefisiensikan waktu pembelajaran. Nah, kesimpulannya, AI ini sangat cocok dilakukan di pengambilan keputusan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa. Selain menghemat waktu dan lebih menarik, asesmen ini memudahkan dosen untuk memetakan kebutuhan belajar mahasiswa dan juga mendukung teknologi yang berkembang saat ini, sehingga mahasiswa dapat menerapkan perkembangan teknologi di dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, memang di asesmen adaptif ini
bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa secara spesifik dengan melakukan asesmen adaptif, sehingga dosen bisa memetakan kebutuhan mahasiswa seperti di tujuan awalnya tadi. Nah, kata-kata motivasi yang saya ambil dari kegiatan hari ini adalah mari jadikan asesmen adaptif berbasis AI ini sebagai lompatan kualitas pendidikan di universitas kita. Jadi memang untuk menerima teknologi modern di abad 21 ini memang kita harus benar-benar bijak dalam melakukan atau memilih platform-platform atau melakukan atau menyunting segala macam yang ada di media sosial dengan hal-hal yang bertanggung jawab, sehingga bisa memilih mana yang positif dan mana yang negatif untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, saya untuk presentasi inovasi pembelajaran saya sudah selesai, tetapi sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Verly selaku dosen atau tutor di inovasi pembelajaran ini yang sudah membimbing saya dari sesi 1 sampai sesi 8 dan sudah memberikan saya nilai di diskusi maupun di tugas. Saya berharap dengan mengikuti pembelajaran ini bisa saya terapkan di kehidupan sehari-hari dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan saya. Ucapan terakhir saya berterima kasih kepada Ibu Verly. Semoga Ibu selalu sehat selalu dan semoga kita sama-sama menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.